agak bahaya Ustaz. Ipar nih bukan menempelkan tangan di pipi ya, itu tampar ya. Memang banyak orang yang belum aware nih Mas Awan tentang mahram nih. Kalau misalkan terjadi perselingkuhan, Tapi bagaimana sikapnya ketika itu sudah terjadi? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di podcast Al Gibran bersama saya Awan di Ngapa Ngobrol Asik Podcast Al Gibran. Di sini kita akan bahas berbagai hal menarik yang dilihat dari perspektif atau sudut pandang Islam yang lebih kekinian. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya dan selalu menguatkan beliau dalam dakwahnya. Beliau adalah Al-Mukarram, Al-Ustadz Muslim Al-Fatih. Assalamualaikum Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ini pertama kali kita berjumpa Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, amin. Supaya bisa mengepakkan sayap-sayap dakwahnya Ustadz. Amin ya Allah. Jadi Ustadz, memang hari ini ada sebuah hal yang menarik yang akan kita bahas nih Ustadz. Temanya juga menarik Ustaz. Soalnya babnya tentang mahram. Ya, dan lagi viral ya. Lagi viral juga Ustaz. Memang sumbernya itu kemarin dari film Ustaz. Ya. Walaupun sebetulnya Nabi udah ngomong beberapa abad yang lalu. Ya. Yaitu tema besar kita Ustaz, ipar adalah maut. Ya. Pentingnya pemahaman mahram bagi umat Islam. Gitu Ustaz. Jadi memang Ustaz, mungkin diskusi kita ini akan menjadi diskusi yang mudah-mudahan mengasyikkan Ustaz, juga bagi GNQ semuanya. Jadi gini Ustaz, ada banyak hal sebetulnya dalam hidup yang kita itu perlu tahu. Salah satunya soal mahram. Karena kadang-kala nih Ustaz, nggak semua orang paham soal ini gitu Ustaz. Nggak paham soal mahram, tiba-tiba salah langkah aja gitu. Beberapa waktu lalu kan film ini sempat viral Ustaz, soal ipar adalah maut. Dan saya sih belum nonton Ustaz, tapi cuplikannya sudah tahu gitu. Makna-maknanya, oh berarti agak bahaya Ustaz. Kalau kita tinggal bareng seseorang yang bukan mahram, salah satunya ipar. Ya. Jadi sebetulnya gini Ustaz, gimana sih Ustaz, apa aja sih batasan-batasan kita ini dalam Islam terhadap ipar, dan batasannya seperti apa Ustaz kita kepada ipar itu Ustaz? Ya. Terima kasih Mas Awan, sebelumnya tim Al Gibran yang sudah berkenan mengundang. Ini tema cukup menarik karena memang lagi happening banget nih ya. Dari sebuah film yang ternyata saya juga mengikuti Mas Awan, bermula atau bersumber dari celotehan ya, seorang follower dari seorang influencer yang diangkat ke film. Dan menarik pertanyaan Mas Awan, bagaimana sih kita seharusnya menyikapi ipar begitu. Tapi sebelum ke situ Mas Awan, kita nih harus tahu dulu ipar nih apa sih. Ipar nih bukan menempelkan tangan di pipi ya, itu tampar ya. Ipar nih apa sih nggak sebenarnya? Jadi ipar itu kan dalam bahasa kita tuh kan saudara dari pasangan kita, baik suami maupun istri. Dan membahas tentang ipar itu, dan bahkan judul film tadi itu termaktub dalam satu hadis Mas Awan. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, al-hamu al-maut. Jadi ipar itu adalah kematian, bahasanya sampai segitunya Mas Awan. Gitu ya, sampai disebut kematian itu para ulama menjelaskan saking bahayanya, saking potensi mudorot dan negatifnya besar. Ya. Dan memang kalau ditanya batasan, ini kaitannya mahram tadi ya. Memang banyak orang yang belum aware nih Mas Awan tentang mahram nih. Bahkan ada diksi yang sering tertukar antara mahram dengan muhrim. Nah, jadi kita tuh sering dengar nih, bukan muhrim loh, bukan muhrim. Sebenarnya mahram dan muhrim nih apa sih bedanya begitu ya? Yang kita akan bahas nih mahram. Sedangkan muhrim itu lebih tepat untuk mendefinisikan orang yang sedang ihram. Jadi orang yang sedang ihram menggunakan pakaian ihram namanya muhrim. Adapun kaitan hubungan tadi ya, yang ada kaitannya dengan ipar itu mahram. Dan cukup menarik ketika membahas ipar Mas Awan, karena mahram ini ternyata dijelaskan secara lengkap di surat An-Nisa ayat 23 Mas Awan. Jadi kalau kawan-kawan ya Gen Q itu ingin mengenal siapa sih mahram saya gitu ya,
Itu rujukan paling lengkap salah satunya surat An-Nisa ayat 23. Yaitu nanti kita akan bisa mengetahui bahwa mahram itu nanti dibagi 3. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena persusuan, ada mahram karena pernikahan. Nah, ipar ini menjadi pembahasan menarik. Ya Ustaz. Kenapa menarik? Karena tadi pertanyaannya batasannya apa sih? Karena gini Mas Awan, dari 3 sumber mahram itu ya, nasab, kemudian persusuan dan pernikahan, ipar nih, sebagian orang mengatakan ipar nih mahram nggak? Menurut GenQ kira-kira ipar nih mahram nggak? Mungkin sebagian kita menjawab bukan mahram ya. Karena mahram itu definisinya masih belum clear Mas Awan. Mahram itu apa sih? Mahram itu dari kalimat haram, arti sesuatu yang dilarang. Lebih lengkapnya itu mahram itu orang yang haram dinikahi Mas Awan. Orang yang haram dinikahi bahasa agamanya mahram. Ipar ini sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam termasuk mahram Mas Awan. Karena dia itu haram kita nikahi. Boleh nggak seorang menikahi adik iparnya? Nggak boleh. Nggak boleh itu dalam bahasa Arab haram, orang yang disebut mahram. Cuman kenapa ini kemudian menjadi pembahasan yang cukup penting? Karena mahram itu ada 2 nanti klasifikasinya. Ada mahram yang mu'abbad selamanya. Ada yang mahram mu'aqqad yang sementara. Nah, ipar ini menarik. Dia mahram. Dia haram dinikahi. Dalilnya juga sama di surat An-Nisa ayat 23 tadi, di ayat-ayat terakhirnya, bahwa kita tuh dilarang menggabung dua orang adik beradik dalam satu pernikahan. Berarti kan adik ipar tuh mahram. Kenapa mahram? Karena haram dinikahi. Kakak ipar juga mahram karena haram dinikahi. Cuman sementara. Selama kapan? Selama kita masih menikahi kakaknya atau adiknya. Begitu Sadawan. Jadi emang ini agak problematika kita ya Ustaz. Betul. Kadang ada yang paham soal ini, ada juga yang ya udah babat habis aja. Ini mahram gua semuanya nih gitu. Ada yang gitu Ustaz. Mungkin nggak tahu mahram bisabab gitu kan, atau bin nasab gitu kan. Mungkin sebagian orang nggak tahu. Iya, ada 2 golongan lah. Ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu orang-orang yang mengatakan semuanya mahram. Udah pokoknya kalau keluarga kumpul sawalan nih mahram semua. Nah, itu sering jadi. Gitu ya. Sering itu gitu. Ekstrim kiri gitu ya. Gitu. Ada yang ekstrim kanan. Karena dia mendengar satu hadis ipar adalah maut, dia nggak mau ketemu, dia nggak mau ngobrol, udah kayak Tom and Jerry gitu ya. Itu ekstrim kanan. Nah, Islam itu agama yang tengah-tengah nih. Nah, begitu. Nah gini Ustaz, kalau ada sekarang gini Ustaz, kan banyak ya di sebagian kita, saya nggak sebut semua sih, yang mungkin masih tinggal sama ipar karena mungkin kebutuhan hidup, belum punya kosan, sekarang mau kuliah, jadi dia tinggal bareng ipar. Nah ini hal-hal apa saja sih Ustaz? Maksudnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Siap. Nah, gimana Ustaz? Siap. Memang gini ya. Cukup menarik pertanyaannya. Kalau sudah terjadi, misalnya tidak ada opsional, tidak ada pilihan, ipar harus tinggal bareng gitu ya. Misalnya Mas Awan menikah gitu ya dengan istri punya adik perempuannya Mas Awan itu kemudian tidak punya pilihan kecuali harus tinggal sama Mas Awan, bagaimana sikapnya? Itu kan yang terjadi di film itu kan, betul, di film yang lagi viral nih. Sebelum saya membahas bagaimana sikapnya, saya ingin memberikan saran sebisa mungkin Mas Awan. Kalau ada pilihan yang lain, sebisa mungkin memang kita tidak membuka ruang agar tidak ipar nih tidak tinggal satu rumah. Tapi kalau memang tidak ada pilihan, tadi seperti Mas Awan sampaikan, nggak ada kos-kosan gitu, nggak ada keluarga gitu ya. Udah pokoknya pilihan cuma satu, tinggal bareng sama kakak ipar. Kalaulah itu harus terjadi, bagaimana batasannya? Ya batasannya sebagaimana berperilaku dengan orang yang memang walaupun tadi ya ipar itu mahram, tapi karena mahramnya mahram sementara, dia tetap batasannya batasan seperti orang lain, tidak boleh membuka aurat, gitu ya, tidak boleh khalwat berduaan. Maka bagaimana batasannya? Batasan sebagaimana mungkin gambaran lebih mudahnya kalau ada ART di rumah kita, asisten rumah tangga, ya kita mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah, tapi tentu ada batasan ketika kita keluar dari ruang privasi seperti kamar kita menutup aurat, kemudian tidak boleh berbincang berdua dan menjaga pandangan gitu ya. Begitu kurang lebih Mas. Oke, berarti emang kalau memang bisa ya Ustaz tadi, lebih baik dihindari Ustaz. Betul. Karena agak sulit sih Ustaz, kayak harus pakai kerudung selalu misalnya, atau menutup aurat-auratnya yang lain. Agak sulit kalau tinggal di rumah yang di sana ada ipar atau lain Ustaz. Lebih baik berarti dihindari Ustaz ya. Betul, sebisa mungkin. Mudah-mudahan sih GenQ semua juga
bisa menghindari itu, walaupun kalau memang mentok tadi Ustaz ya, kalau mentok ya mau gimana lagi, sementara tidak apa-apa mungkin, tapi lebih baik ya dihindari Ustaz gitu. Oke Ustaz, tapi gini Ustaz, di hidup ini kan kita kadang sulit Ustaz yang namanya ghadul basar ya Ustaz. Nahan pandangan, ini konteksnya ke mahram juga mungkin Ustaz, nggak harus ke ipar, ke yang intinya yang mahram. Nah ini kiat-kiatnya apa sih Ustaz supaya kita nih menjaga pandangan, menjaga hati, karena kan Nabi juga udah bilang bahwa pandangan itu adalah salah satu panah beracunnya iblis, kan begitu Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Nah itu kiatnya apa Ustaz selain juga hati gitu? Karena kan ala wa hiya qalb. Iya kan Ustaz? Nah itu bagaimana ya Ustaz? Karena jujur Ustaz, ini saya anak muda nih Ustaz. Antum juga masih muda sih kebetulan. Gen Q Ustaz Muslim juga masih muda kok. Masih. Karena anaknya baru 4. Anaknya baru 4, istrinya baru 1. Jadi ini susah Ustaz, jujur saya katakan sulit untuk, apalagi kalau kita mungkin lagi jalan ke suatu tempat, ke suatu destinasi wisata lah saya sebut, kan banyak yang mungkin pakaiannya dan lain-lain, kita agak sulit untuk menundukkan pandangan. Nah ini kiatnya apa Ustaz supaya mata kita terjaga, hati kita juga terjaga? Itu memang mata ini sumber semua rasa masalah. Ya, jadi ada kalimat dari mata turun ke hati dan itu tepat sekali. Itulah kenapa Quran menjelaskan yang harus pertama dijaga pandangan. Ya, tentu menjadi sulit Mas Awan kalau kita hidup di zaman modern seperti sekarang gitu ya, tidak melihat lawan jenis sama sekali. Gitu ya. Kita kan serba salah nih, nundukin pandangan terus nabrak Mas Awan ya. Kita ke depan kelihatan orang-orang yang tidak boleh kita lihat, maka kita sudah diberikan batasan. An-nadratul ula laka, pandangan pertama hak kita. Artinya ketika kita memandang nih, misalnya nggak sengaja memandang yang bukan mahram kita, dan sebagaimana manusia yang punya fitrah ada ketertarikan, maka segeralah berpaling dari pandangan itu. Pandangan pertama halal karena kita tidak sengaja melihatnya dan cukup tahu aja bahwa dia sosok yang mungkin menarik hati, dan segeralah memalingkan wajah. Kenapa? Karena kalau kita terus menikmati pandangan, maka itu akan menjadi bahan pikiran, terbayang gitu ya, terbayang. Makanya semua zina itu diawali dari pandangan ya, begitu. Itulah kenapa Islam itu, Quran menjelaskan bahwa yang paling pertama dijaga tuh basar, kayak kita istilahkan dengan ghadul basar gitu. Jadi intinya Mas Awan, kalau kita memandang nih ada yang kita suka sekali dalam, tapi jangan juga dibuat bercandaan, berarti pokoknya Ustaz kalau kita lihat yang bukan mahram cantik nih ya, melotot gitu 1 jam. Maksudnya pandangan pertama di sini maksudnya tidak sengaja memandang, dan setelah memandang kalau ternyata berpotensi menarik hati, segeralah berpaling ke hal-hal yang boleh dipandang. Jadi Gen Q itu tuh kalau nggak sengaja ya pandangan, bukan yang satu kali nih gitu Ustaz, satu kali gue pelototin aja nih, nggak gitu ya. Jadi kalau tidak sengaja, habis itu coba tundukkan pandangan lagi, gitu ya Ustaz. Nah ini Ustaz, balik ke yang tadi nih soal ipar juga ya. Misalkan kita tinggal tadi nih Ustaz bareng ipar ya kan, gimana sih caranya supaya kita nggak tertarik, apalagi misalkan maaf iparnya ganteng misalkan, atau lagi iparnya cantik. Nah ini kiatnya gimana? Karena kalau di bayangan saya Ustaz agak sulit juga ya kalau misalnya kita punya ipar cantik gitu. Duh gimana nih tangan, sedangkan dia tinggal sehari-hari bareng kita, makan kadang bareng kita, kadang ya pokoknya sesuatunya hampir bareng. Nah itu gimana Ustaz? Ya semakin terang benderang makna dari hadis ipar adalah maut, karena memang kita nggak bisa memperlakukan dia seperti orang lain Mas Awan ya. Dalam artian ya dia keluarga, bahkan sebagian orang menormalisasi ipar itu tinggal bersama kita. Kalaupun memang sudah terjadi ipar tinggal sama kita, bagaimana cara menjaga? Ya tadi sebisa mungkin komunikasinya lewat pasangan kita. Karena ternyata setelah saya amati, ketertarikan itu kan bermula dari pandangan. Kan kita nggak bisa menghindari ya Mas Awan, kalau satu rumah mesti memandang. Sengaja nggak sengajanya sering sehingga berpotensi ada rasa suka. Tetapi ternyata selama tidak ditindaklanjuti dengan ngobrol yang intens, itu ternyata tidak akan berdampak besar. Maka kalau boleh saya saran ya untuk teman-teman Gen Q, sebisa mungkin kita mencegah dengan cara tidak berkomunikasi secara langsung. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, sebisa mungkin sampaikan lewat pasangan. Misal Mas Awan punya adik ipar, maka kalau ada hal yang ingin dibicarakan, sampaikan lewat istrinya Mas Awan, biar istrinya Mas Awan menyampaikan ke adik ipar. Itu cara yang paling preventif untuk mencegah, karena
Semua itu berawal dari nyamannya ngobrol. Oke, Ustaz. Kalau udah nyaman, bahaya itu. Jadi dari habit juga ya Ustaz. Betul. Nah ini kalau misalkan Ustaz, kalau di konteks film sih yang saya lihat cuplikannya itu kan jemput gitu adik-adikku gitu. Artinya kan berarti ada dalam satu mobil yang sama begitu Ustaz. Nah ini baiknya dihindari Ustaz kalau dalam dunia nyata, walaupun sebetulnya film itu memang katanya diambil dari kisah nyata gitu. Berarti lebih baik dihindari untuk hal-hal kayak gitu. Harus jemput adik ipar atau apa, itu berarti harus ini Ustaz. Dihindari. Ya menarik Mas Awan, memang dari cuplikan film yang sedang viral itu ya ternyata semuanya ikut bersumbangsi ya. Semuanya ikut berkontribusi dalam peristiwa yang tidak mungkin. Kenapa? Dari awal nih istri sahnya ya itu mengizinkan dan menormalisasi adik iparnya berangkat sama suaminya. Betul. Kenapa? Kan dia adekku ya adek masku kan, dia adekku ya adek suamiku. Ternyata ya tidak demikian, karena kalau dalam bahasa pepatah Jawa, pitin trisno jalanan sok pilih. Sering ketemu, sering ngobrol, nah akhirnya kemudian lama-lama muncul rasa suka itu. Jadi betul Mas Awan. Pokoknya justru ya batasan antara ipar dengan orang lain tuh harus lebih hati-hati ke ipar. Dalam artian bukan menjauh ya, tapi menjaga hati. Kenapa? Karena ipar itu ya justru orang yang paling berbahaya, karena dia bisa jadi diperlakukan sebagaimana keluarga, padahal dia bukan yang dibolehkan untuk berduaan dan lain-lain begitu. Oke Ustaz. Nah ini juga untuk GenQ nih Ustaz, untuk saya juga. Gimana sih Ustaz supaya hubungan antar suami istri itu juga harmonis gitu Ustaz? Apakah misalkan tadi ya kalau bisa orang-orang ketiga, keempat, kelima kalau bisa tidak bercampur gitu, ataukah ada kiat-kiat lain? Kalaupun mentok nyampur, nah itu gimana? Apakah komunikasi apa gimana Ustaz yang baik gitu? Karena kan hal-hal ya perselingkuhan dan lain sebagainya juga terjadi, bisa jadi kurang komunikasi Ustaz ya. Kurang komunikasi antar suami atau istri, atau saling cuek gitu. Nah ada nggak Ustaz kiat-kiatnya supaya suami sama istri ini selalu bisa romantis? Artinya romantis nggak cuma yang pegang tangan, rangkul istri, nggak gitu juga kan Ustaz. Maksudnya romantis ya tidak ada problem yang terlalu berlebihan gitu kan. Itu gimana Ustaz? Ya. Dan ini menjadi hal yang menjadi pembahasan banyak orang ya. Oleh kasus perselingkuhan ini nggak cuma karena ipar kan Mas Awan ya. Pihak ketiga ini banyak lah. Banyak banget Ustaz. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana menjaga rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah, cita-cita semua rumah tangga, kalau boleh saya memberikan saran ya, ini perspektif saya, semua berawal dari visi besar pernikahan Mas Awan. Sebenarnya kita nikahnya untuk apa gitu ya. Karena ternyata saya banyak menerima curhatan Mas Awan dari jamaah klien yang menceritakan tentang rumah tangganya. Semua problematika rumah tangga itu bermula dari salah meletakkan harapan. Jadi istrinya terlalu berharap kepada suaminya, suaminya terlalu berharap kepada istrinya. Berarti ada yang dilupakan, yaitu kita nikah sama-sama mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan sebagai seorang suami maupun istri semata-mata ingin nyenengin Allah, bukan ingin nyenengin pasangan. Karena seringkali kekecewaan itu bermula karena high expectation begitu ya, ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan. Istri berharap diperhatikan sama suami berharap dimengerti oleh istri. Nah, harapan inilah yang kemudian menjadi penyebab sakit hati, tidak harmonis rumah tangga. Maka kalau boleh saya simpulkan, kunci utama rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah ketika suami istri berbuat baik kepada pasangannya semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas. Oke Ustaz. Berarti memang suami istri ini harus saling paham. Ustaz. Betul. Saling paham itu maksudnya ngerti apa maunya dan ngerti apa lemahnya pasangan gitu Ustaz. Sebab banyak juga nih Ustaz, saya nggak sebut semua, ya ada sebagian mungkin di rumah tangga GenQ, mudah-mudahan tidak, yang kurang harmonis hanya karena kurang komunikasi Ustaz. Ya kan, terus juga misalnya hal kecil aja Ustaz. Istri sering ngasih hadiah sama suami, ya kan. Lu ulang tahun gue beli ini gitu Ustaz. Gini gue ulang tahun buru-buru ngucapin, ya inget aja enggak. Nah ini berarti komunikasi ini perlu banget Ustaz. Dalam dunia Islam yang ngajarin kita nih berumah tangga berarti komunikasi Ustaz. Nah kalau suaminya misalkan emang orangnya diem Ustaz. Nah ini gimana nih Ustaz? Menarik Mas Awan. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Jadi masih terkait tadi ya, bahwa pernikahan itu harus dilandasi ridho Allah.
Nah, dalam rangka mencari ridho Allah, kita harus mengenal pasangan kita. Karena bisa jadi bahasa cinta pasangan kita tuh beda. Nah, misalnya dari istri, dia bahagia kalau dikasih hadiah. Bentuk cintanya istri misalnya tadi dia cerita Mas Awan itu ngasih hadiah. Nah, misalnya ketika anniversary kah, ketika milad, istri ngasih hadiah. Ya. Kok suaminya nggak ngasih hadiah? Ternyata bentuk cintanya suaminya tuh bukan ngasih hadiah, tapi lebih ke tanggung jawab. Makanya laki-laki merasa mencintai istrinya bukan ketika ngasih hadiah, tapi ketika dia bertanggung jawab, misalnya memberi nafkah, kemudian memberikan kepercayaan uangnya kepada istrinya, atau menjaga kepercayaan istri ketika di luar, dia menjaga hati untuk istrinya. Jadi seringkali betul Mas Awan, suami istri itu saling menyakiti dan tidak bisa saling membahagiakan karena belum saling mengerti. Nah, itu Ustaz. Oke, itu untuk yang urusan rumah tangga. Tapi balik ke soal ipar tadi juga Ustaz, mahram salah satu. Nah ini kalau naudzubillah ya Genkyu, kalau misalkan terjadi perselingkuhan, kalau di film itu kan terjadi ya Ustaz. Nah itu bagaimana cara kita bertaubat dan gimana cara kita memperbaikinya Ustaz? Karena kan ini bukan soal mudah. Sebagian perempuan lah saya anggap menganggap bahwa perselingkuhan itu tidak ada ampun Ustaz. Karena artinya udah nutup jalan gitu. Betul. Kamu mencintai yang lain, udah pasti nggak mungkin bisa berbuat seadil-adilnya. Nah ini cara taubatnya gimana Ustadz? Kalau udah terjadi tadi Ustadz ya? Nah itu gimana Ustadz? Ya betul. Kalimatnya tuh sering terdengar, aku bisa memaafkan semua kesalahan suamiku kecuali perselingkuhan. Itu biasanya. Tiada maaf bagimu ya. Jadi gini kawan-kawan, ya tentu tidak ada di antara kita yang berharap terjadi perselingkuhan di rumah tangga kita. Tapi kalau memang ternyata toh sudah terjadi, pasangan kita kemudian berselingkuh, bagaimana sikap seorang istri? Saya ingin menyampaikan dari sudut pandang seorang istri dulu. Saya yakin tidak ada satupun istri atau perempuan yang berharap suaminya berselingkuh. Saya yakin itu. Tapi bagaimana sikapnya ketika itu sudah terjadi? Yang pertama, jangan reaktif Mas Awan. Oke. Yang pertama itu acceptance dulu. Harus ada, saya terima kejadian ini sebagai takdir yang Tuhan berikan kepada saya. Karena diterima atau tidak sudah terjadi. Ya, jadi usahakan nerima dulu. Nah, tentu ini nggak gampang, maka take your time, ambil waktu sejenak untuk kemudian memuhasabah gitu ya, langkah terbaik apa yang harus dilakukan. Yang kedua kemudian, ini yang sering saya sampaikan di jamaah pengajian juga Mas Awan, jangan umbar aib. Wah ini yang penting Mas Awan. Poinnya ini sih Ustadz ya. Jangan umbar aib. Betul. Kenapa? Rasul bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya, bahkan ini suaminya loh ya. Mereka masih berstatus suami istri yang kata Quran tuh mereka tuh jadi pakaian bagi pasangannya. Maka saya sampaikan berulang kali, jangan umbar dulu. Kenapa? Karena sekalipun nanti ke depan misalnya mereka divorce, mereka berpisah, punya anak, ini bapaknya anak-anak tidak akan pernah lepas dari kehidupan anak. Aibnya bapaknya jadi aibnya anak. Maka sebisa mungkin ya intern saja. Kalaupun harus berbicara atau konsultasi, pastikan ke orang yang memang bisa dipercaya, bukan di publik. Cerita-cerita Mas Awan, suami saya selingkuh, dikirim foto-fotonya gitu ya. Ini lebih ke memuaskan hawa nafsu, dan saya pastikan bahwa ujung-ujungnya akan ada penyesalan karena tidak ada yang mendapatkan manfaat dari menyebarkan aib itu. Oke Ustaz. Nah kalau dia misalkan public figure ya, sebutlah misalkan selebritis. Ini kan kita sering lihat di layar kaca ya Ustaz, bahwa bahkan mau bercerai aja di shoot ya kan, kemudian aibnya mungkin diumbar. Nah ini gimana Ustaz? Kalau berdasarkan yang Ustaz sampaikan kan berarti nggak boleh sebenarnya Ustaz. Nah ini emang susah sih Ustaz ya, untuk nggak ngomong gitu. Kadang-kala nggak ngomong ke jangan public figure deh Ustaz, kita aja nih. Kadang kita gregetan mau ngomong juga, gue mau curhat aja masih misalnya sama orang tuanya, malah walaupun hatta orang tua itu nggak boleh kan Ustaz ya, aib-aib. Nah ini poin juga nih Ustaz nih, Genkyu juga nih bisa jadi apa namanya, ibroh dari yang Ustaz sampaikan. Jangan sekali-kali umbar aib siapapun, termasuk pasangan gitu. Tapi kalau kasusnya perselingkuhan kayak sekarang kan di media sosial dan juga di film, sampai ada film Ustaz. Ini gimana Islam memandangnya Ustaz? Misalkan ini kan sebuah aib rumah tangga dari seseorang di situ difilmkan dalam sebuah layar kaca gitu di bioskop. Nah Islam ini memandangnya seperti apa Ustaz? Karena kan ini juga aib kan Ustaz kan? Itu bagaimana Ustaz? Dalam bentuk film akhirnya. Iya.
Ya pada akhirnya Mas Awan, siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa dan aib? Benar. Dan bersikaplah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi khawatirnya, kenapa sih Islam itu melarang kita membuka aib? Khawatirnya orang itu kemudian berubah di kemudian hari, ya. Dia kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi masyarakatnya masih ngejustis gitu ya, ngejudge, menghukumi bahwa dia tuh orang yang tidak baik, dan itu berpengaruh terhadap proses perbaikan dia. Kalaupun memang, ini mohon maaf ya Mas Awan, si istri tidak terima terhadap perselingkuhan itu, ya itu keputusan dia. Dalam Islam ada syariat khulu, gugat cerai. Ya silahkan tempuh dengan cara yang baik. Islam mengajarkan pernikahan, Islam juga memfasilitasi perceraian, tapi semuanya dengan cara yang baik. Gitu. Cara ma'ruf. Tidak sampai kemudian membuka aib gitu ya. Dan ya siapa sih, apakah seorang istri itu kemudian mendapatkan manfaat ketika membuka aib suaminya yang berselingkuh gitu ya. Itu Mas Awan, bahkan bisa jadi ya kita sama-sama jeleknya nih. Jadi yang selingkuh jelek dengan dosa perselingkuhannya, kita sepakat itu selingkuh itu dosa, dan kita juga jadi jelek karena kita membuka aib saudara kita. Lah, kita membenci orang yang berselingkuh karena itu jelek, tapi kita lupa menjaga diri, padahal diri kita juga bisa jadi jelek gara-gara mengungkap aib saudara kita. Gitu. Oke, Ustaz. Berarti poin pentingnya juga di podcast kali ini ya Ustaz. Selain ngomongin soal mahram, juga soal rumah tangga juga, soal bagaimana menjaga pandangan. Jadi emang lengkap nih Ustaz hari ini. Dan pesannya Ustaz, pesan untuk saya dan juga para GenQ semuanya, bagaimana caranya supaya kita tetap fokus dan konsisten jadi orang yang terus baik Ustaz, walaupun setiap hari kita bikin salah, ya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Pesannya seperti apa Ustaz? Begini kawan-kawan, ya, kawan-kawan GenQ khususnya, kita ini manusia, bukan malaikat yang tidak mungkin lepas dari dosa. Rasul kita bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti berbuat salah. Wa khair khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang mau kembali. Nah, bagaimana sih caranya agar kita kemudian bisa istiqomah dalam kebaikan? Ya, kita harus punya circle Mas Awan. Kita nggak bisa sendirian, setan itu selalu menggoda kita dari berbagai macam arah, maka sebisa mungkin kita cari komunitas yang baik, dan kita memilih Mas Awan yang kira-kira toksik, let it go, biarkan dia pergi, tanpa harus kemudian sampai marah-marah, ya biarkan saja, gak usah menjadi teman dekat begitu kan. Teman dekat itu adalah seseorang yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka pastikan teman dekat kita, sahabat kita, orang-orang yang positive vibes, yang bisa membuat kita bertumbuh lebih baik lagi. Dan pada akhirnya satu hal sebagai penutup Mas Awan, Allah tidak pernah menutup pintu dari hamba sebanyak apapun dosanya. Masya Allah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Sekalipun masalah lalu kita kelam sekelam-kelamnya, kita masih punya hak untuk menjadi pribadi yang lebih terang benderang di masa depan. Walaupun tadi dia pernah berdosa, misalkan Ustaz ya, kayak misalkan dia selingkuh dengan ipar, berarti walaupun dia berbuat dosa itu, kalau dia masih mau bertaubat, artinya peluang dari Allah masih ada Ustaz. Betul. Oke Ustaz. Satu hadis nih Mas Awan, sampai Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku itu menutupi kesalahan hamba. Oh, inna rahmati taglibu ghadabi Ustaz. Oke, siap Ustaz. Siap Ustaz, alhamdulillah GenQ banyak banget ilmu yang sudah diberikan dari Allah melalui Ustadz Muslim, Masya Allah. Pembahasannya soal mahram ini penting banget untuk kita nih. Umat Islam perlu tahu mahramnya bin nasab, bisabab, itu perlu tahu juga gitu loh. Jangan semua kumpul keluarga, wah ini semua mahram saya nih. Ya Ustaz, akhirnya malah kebablasan gitu. Ya kalau mau cari jodoh di sana ya mungkin bisa Ustaz. Kalau lagi lebaran gitu Ustaz. Ya, boleh. Oh, boleh kata Ustaz tuh. Jadi memang luar biasa nih pembahasan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan moralnya Ustaz, kalau mungkin Ustaz lihat cuplikan film tersebut, Ipar Adalah Maut, pesan moral apa sih Ustaz? Ya. Terakhir Ustaz. Kalau boleh saya simpulkan ya dari film yang lagi viral itu, Ipar Adalah Maut, pesannya adalah mencegah. Lebih baik daripada mengobati. Dan satu hal sebagai penutup, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena niat pelakunya, tapi juga karena ada
kesempatan. Saya jadi ingat sesuatu ini Ustaz. Generasi 90 tahu ya itu tagline-nya siapa, tapi waspadalah dan Ustaz. itu menjadi hal yang diajarkan dalam Islam. Jadi sadud dhara'i, menutup celah-celah yang berpotensi membuat kita melakukan keburukan. Oke Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Muslim Al-Fatih. Namanya Al-Fatih artinya pembuka. Amin. Ilmunya ngebuka kita semua insyaallah. Nah, alhamdulillahirabbil sahabat Gen-Q. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muslim atas waktunya dan banyak banget ilmu yang kita dapat di hari ini, khususnya soal mahram dan juga soal tali ipar, walaupun masuknya ke ada mahram bisabab, ada mahram bin nasab. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, mungkin dalam channel yang sama di ngapal atau ngobrol asik podcast Al Gibran. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.